Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu APT Husnul Warnida, SSI MSI, selaku dosen pemangku mata kuliah Farmasi Fisika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Nisa dengan NIM 484011210107, program studi D3 Farmasi Politeknik Unggulan Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar larutan dan kelarutannya. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia obat yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang saling bercampur, jaminan keseragaman dosis, dan memiliki ketelitian yang baik jika diencerkan atau dicampur. Hal yang diperhatikan dalam formulasi dan pembuatan bentuk sediaan cair kelarutan yaitu kelarutan, stabilitas, pengawetan, kontrol kekentalan, dan penampilan sediaan secara keseluruhan. Sistem dispersi terbagi menjadi 3, yaitu larutan sejati, dispersi koloid, dan suspensi. Dasar-dasar larutan dan kelarutan bisa dilihat pada gambar berikut. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut terdispersi dalam sejumlah pelarut tersebut. Contohnya sirup obat, tetes hidung, tetes telinga, tetes mata, garbel, dan betadin. Keuntungan, campuran homogen sehingga zat aktif terdistribusi secara merata. Kedua, dosis larutan dapat lebih mudah divariasikan karena dapat ditakar dengan sendok takar. Yang ketiga, mengurangi iritasi lambung. Yang keempat, aksi obat lebih cepat dibandingkan serbuk dan tablet. Yang kelima, mudah diberikan warna, pengaroma, pemanis, sehingga penampilan lebih menarik. Yang keenam, mudah diberikan pada anak-anak dan pasien yang sukar menelan. Keuntungannya, obat penggunaan luar lebih mudah dan merata dioleskan jika dicampur dalam bentuk larutan. Yang kedua, dapat menggunakan takaran rumah tangga yang umum. Yang ketiga, kilauan jernih menghasilkan penampilan yang menarik. Yang keempat, keseragaman dosis yang cukup pasti. Yang kelima, relatif lebih aman. Penggolongan larutan obat bisa dilihat pada contoh berikut. Larutan ideal yaitu tidak ada perubahan sifat dari komponen selain dari pengenceran ketika zat bercampur membentuk larutan. Tidak ada panas yang diserap dan dilepaskan selama proses pencampuran dan tidak ada penyusutan volume. Kelarutan terbagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, sedangkan kualitatif yaitu interaksi spontan dari 2 atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen, contohnya melarutkan gula dan melarutkan garam. Jenis larutan terbagi menjadi 3, yaitu larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh yaitu suatu larutan di mana zat terlarut dalam kesetimbangan dengan fase pelarutnya. Larutan tidak jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Sedangkan larutan lewat jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat larut lagi. Pernyataan kelarutan yaitu jumlah milipelarut yang akan melarutkan 1 gram zat terlarut, suatu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Dapat juga dinyatakan dalam bentuk molaritas, molalitas, dan persentase. Istilah kelarutan terbagi menjadi 7, yaitu sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Interaksi pelarut zat terlarut terdiri dari 3, yaitu pelarut polar, pelarut nonpolar, dan pelarut semipolar. Pelarut polar yaitu senyawa ionik berdasarkan pemecahan ikatan kovalen dan mengurangi daya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit.
Pelarut nonpolar yaitu senyawa nonpolar melalui interaksi dipol induksi, sedangkan pelarut semipolar dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul nonpolar. Faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu terdiri dari 10. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Yang kedua, kosolvensi. Yang ketiga, kelarutan. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, salting out. Yang keenam, salting in. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Yang kedelapan, pH. Yang kesembilan, jenis pelarut. Dan yang kesepuluh, tekanan. Kelarutan padatan dalam cairan terdiri dari beberapa faktor, yaitu intensitas cahaya, intensitas pengadukan, temperatur, pH, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel, konstanta dielektrik, dan penambahan zat-zat lain. Beberapa hubungan empiris antara sifat fisikokimia dan pelarutan. Yang pertama, titik lebur. Yang kedua, jenis kelompok substituen kimia dan posisi substituen. Yang ketiga, tergantung pH. Metode formulasi untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelarutan terdiri dari 3, yaitu pertama, pemilihan garam obat yang tepat. Yang kedua, optimalisasi pH formulasi. Yang ketiga, penggunaan CO pelarut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.